Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, kelas C944, asal sekolah SDN Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan 9. Izinkan saya memaparkan tentang modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran, seorang pendidik harus menghambakan diri kepada peserta didik, mampu melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda, menuntun kebebasan mereka dalam mengembangkan ide-ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat peserta didik, merdeka belajar. Guru bersifat among. Pertama, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarsa Sung Tuladan. Pendidik berada di depan, mampu memberikan teladan pada anak didiknya. Ing Madya Mangun Karsa. Pendidik berada di tengah, mampu membangkitkan semangat anak didiknya. Tuturi Handayani. Pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Tentang budi pekerti, seorang guru juga harus memberi teladan yang baik untuk peserta didik, serta memberikan perubahan yang signifikan dengan pendidikan. Perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif, karya psikomotor, penciptaan budi pekerti dimulai dari teladan pendidik. Ingarsa Sung Tuladan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan. Pertama, transfer materi. Saya menyampaikan materi ajar masih mengejar kurikulum. Takut program pembelajaran tidak tercapai meskipun pemahaman peserta didik masih minim. Yang kedua, pembelajaran belum berpihak pada peserta didik. Saya sebagai guru masih mendominasi proses KBM di kelas. Ketiga, tanpa media ajar. Saya menyampaikan materi pembelajaran belum menggunakan media ajar yang konseptual, yang relevan dengan materi ajar baik manual maupun digital. Yang keempat, pembelajaran masih terkesan monoton. Sebagai guru, saya belum menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan inovatif, hanya menggunakan metode ceramah, tanpa metode pembelajaran yang merangsang kegiatan untuk siswa aktif, kolaboratif, dan mandiri. Saya sering bertanya, mengapa tujuan pembelajaran belum tercapai? Mengapa KKM belum tuntas? Bagaimana caranya agar peserta didik aktif dan bisa berkolaboratif dengan guru dan teman-temannya? Media ajar apa yang harus saya gunakan untuk mendukung materi ajar yang akan saya sampaikan? Metode pembelajaran apa yang akan membuat pembelajaran berpihak pada peserta didik? Pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari kita sebagai guru tentunya hanya sebagai pamong, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, terus bekerja keras dan belajar menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, nyaman, dan menyenangkan. Dengan memberikan teladan yang baik, menciptakan suasana belajar yang menggunakan metode pembelajaran yang disukai anak-anak, memberikan penilaian yang tepat, refleksi, mengadakan tindak lanjut yang tepat, dan menyelipkan permainan tradisional sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya lokal, serta menguasai tipek. Setelah mempelajari modul 1.1, berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, 1. Memerdekakan dan berpihak pada murid, 2. Mengikuti perkembangan zaman, 3. Tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, 4. Pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil, 5. Ikhlas berbakti, menghambakan diri pada peserta didik dengan sepenuh hati, 6. Mempelajari karakteristik
peserta didik dengan diagnostik awal dan profil latar belajar peserta didik. Selanjutnya, agar bisa memahami minat dan bakat peserta didik, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Menerapkan kurikulum merdeka belajar yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila dan takwa, akhlak mulia, berbineka, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Proses pembelajaran tidak lagi menuntut peserta didik, tapi lebih mementingkan memberikan teladan dan arah yang baik kepada peserta didik, lebih menghargai proses regenerasi, dan melakukan diagnostik awal dan mengenal profil orang tua, wali, peserta didik agar lebih memahami latar belakang peserta didik serta dapat berkomunikasi baik dengan orang tua peserta didik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.